Orang yang terbaring ini belum mati, tapi dikremasi langsung oleh keluarga. Tubuhnya terus mengkriuk karena suhu tinggi. Anaknya yang di samping melihat pemandangan ini dan berpikir bahwa ayahnya hingga mati saja masih menentang ketidakadilan nasib. Lalu ia pingsan dalam keadaan sedih. Anak itu bernama Jeffrey. Keluarga sangat besar dan ada 17 orang. Dan yang mengendalikan keluarga ini adalah neneknya yang sudah tua. Semua penghasilan keluarga mereka akan dikumpulkan oleh nenek mereka. Tetapi ketika ayah Jeffrey terinfeksi TBC, nenek tidak mau mengeluarkan 1 sen pun untuk mengobatinya. Untungnya nilai akademis Jeffrey sangat bagus di kelas. Bahkan kepala sekolah memujinya sebagai harimau putih yang muncul dari generasinya. Jeffrey yang seharusnya bisa mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Delhi, ibu kota, untuk melanjutkan sekolah. Karena ayahnya menderita penyakit serius lalu meninggal, nenek merasa bahwa keluarganya kekurangan tenaga kerja, lalu menyuruhnya berhenti sekolah untuk bekerja di toko teh. Tugasnya adalah mengetuk batu bara. Sekali mengetuk, dia mengetuk lebih dari 10 tahun. Dia terus menunggu satu kesempatan. Hari ini, Tuan Tanah mengendarai mobil mewah ke daerah kumuh ini untuk mengumpulkan uang. Jeffrey secara tidak sengaja mendengar mereka bahwa ingin merekrut sopir. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri dari nasib di kampung. Jadi dia meyakinkan neneknya untuk memberinya 300 rupiah untuk belajar mengemudi. Kemudian dia mendapat SIM dengan lancar setelah dimarahi oleh pelatih. Dia mendapat SIM dan segera datang ke rumah Tuan Tanah. Melihat Tuan Tanah, dia bergegas jongkok dan menyembahnya. Dan sikapnya yang rendah ini persis seperti yang diinginkan oleh Tuan Tanah. Dengan cara ini dia berhasil mendapatkan pekerjaan dan menjadi sopir Tuan Tanah. Ini adalah pertama kalinya dia tinggal di rumah yang tidak bocor dan ada seragam baru. Dia merasa sangat luar biasa bisa menjadi sopir. Tapi yang dia lakukan setiap hari adalah membersihkan dan membantu pemiliknya memijat kakinya. Karena Tuan Tanah sudah memiliki sopir yang di rumah, dia hanya sopir kedua. Jadi Jeffrey memutuskan untuk membuatnya pergi. Dia segera menemukan noda hitam kecil pada sopir tersebut. Ternyata sopir nomor 1 menyembunyikan keyakinan agamanya. Dia sebenarnya adalah seorang muslim. Yang paling dibenci Tuan Tanah adalah orang muslim. Dengan cara ini Jeffrey menjadi sopir pertama. Dia mendapat kesempatan untuk mengantarkan bosnya ke ibu kota Delhi. Keesokan harinya, dia mengantar Xiao Shuai dan abangnya beserta isinya ke Delhi. Setelah tiba di Delhi, Jeffrey mengantar koper dengan troli ke kamar pemilik. Tentu saja, dia hanya bisa melihatnya. Kemudian mengemudikan mobil ke parkir bawah tanah. Semua sopir dan pelayan tinggal di ruang bawah tanah. Dalam beberapa hari ke depan, dengan sebuah tas pergi berjumpa politisi yang berbeda. Blackie membawa tuan rumah setiap hari. Hari ini, Xiaomei sedang berbicara dengan seorang teman. Jeffrey membantu membawakan kopi untuk mereka. Namun Xiaomei menyebutnya berkelakuan tidak senonoh, berpakaian kotor dan bau mulut. Ini membuatnya merasa sangat malu. Kemudian dia pergi ke supermarket untuk beli pasta gigi dan pakaian. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa orang harus menyikat gigi dan berganti pakaian. Karena tidak ada yang pernah mengajarinya, Jeffrey tiba-tiba menyadari dia telah hidup seperti binatang selama 2 dekade.